kepada ibu. Andaikan harus diselamatkan yang mana? Ibunya atau anaknya? Ibu akan mengatakan, anak saya lebih bagus diselamatkan. Kemudian walaupun saya harus meregang nyawa. Demikianlah seorang ibu. Melahirkan kita antara hidup dan mati. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Dalam Islam, jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kedudukan orang tua itu sangat tinggi. Begitu agung. Kenapa demikian? Karena lewat cinta kasih orang tua lah kita hadir di atas permukaan bumi ini. Lewat pengorbanan yang mereka keluarkan untuk membimbing kita, membina kita, mengarahkan kita. Sampai dengan saat sekarang ini. Bahkan mereka merawat kita, mengasuh kita. Bahkan mengeluarkan seluruh tenaga, biaya. Bahkan sampai kepada air mata. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Sehingga kita seperti sekarang ini. Oleh karenanya, seberapa besar pun uang yang kita miliki, seberapa banyak pun kekayaan yang kita punyai, itu tidak akan pernah mampu membalas bagaimana kasih sayang orang tua kepada kita. Oleh karenanya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kesempatan yang berbahagia ini, kita mencoba untuk membahas ini. Berbakti kepada kedua orang tua. Apa sebenarnya makna berbakti di situ? Albir di situ. Bagaimana hukumnya berbakti kepada kedua orang tua? Siapa yang menyuruh kita? Apa alasannya? Kenapa sampai kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua? Dan yang terakhir nantinya kita akan membahas menyangkut tentang bagaimana tata cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, baik sewaktu kedua orang tua kita itu masih hidup ataukah pada saat sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kita masuk kepada pengertian dari birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Albir di sini bermakna mentaati kedua orang tua dalam bentuk semua kebaikan, ketaatan kita kepada kedua orang tua kita. Di dalam semua apa yang mereka perintahkan. Bahkan tingkah laku yang kita tampilkan di hadapan kedua orang tua kita. Itulah makna daripada albir itu. Sepanjang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Lantas bagaimanakah hukum daripada berbakti kepada kedua orang tua? Hukumnya adalah wajib. Kecuali dalam hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita ingin menyebutkan kenapa sampai hukumnya itu adalah wajib. Mengapa wajib kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Siapa yang menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Alasan yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi Allah yang mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Andaikan pun Allah tidak mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka mestinya kita juga wajib berbakti kepada kedua orang tua kita itu. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita. Dan ingat, hukum daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wajib. Kita melihat jamaah sekalian sangat berbahagia dalam Al-Quran. Dan banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 di ayat yang ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya
atau kedua-duanya sampai kepada usia lanjut, berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perhatikan ayat ini dengan baik jamaah sekalian. Ini adalah merupakan dalil yang sangat jelas, yang sangat gamblang bahwasanya setiap anak itu wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Baik sewaktu dia masih kecil, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, bahkan sudah punya anak sekalipun. Sudah dia menjadi orang tua juga, wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan kewajiban ini jamaah sekalian, perintah ini digandengkan. Perintah untuk hanya menyembah kepada Allah, jangan mempersekutukannya, dan kepada kedua orang tua, hendaknya kita berbuat dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Bagaimana kedudukan yang sangat agung dari orang tua ini. Sangat tinggi daripada orang tua kita ini. Disebutkan di dalam ayat ini. Bahkan jamaah sekalian, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai kepada berumur lanjut, artinya sewaktu kita sudah dewasa, orang tua kita sudah rentah, dan dalam pengawasan kita, dalam pemeliharaan kita, terus kita berbuat baik kepadanya. Bahkan sewaktu dia sudah tua, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepadanya perkataan Fala taqul lahuma uffin. Dan jangan juga sampai membentaknya. Coba kita lihat, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Jadi sepanjang hayat kita, sepanjang umur kita, kewajiban untuk berbuat baik, albirrul walidain, itu adalah merupakan keharusan dan kewajiban. Kemudian apa lagi? Nih, di dalam ayat yang lain, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dan dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wa wassainal insana biwalidayhil husna. Hendaknya anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan perbuatan yang baik. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Demikian pula dalam ayat yang lain itu disebutkan. Kemudian alasan yang kedua adalah ini, alasan yang tadi secara normatif Allah perintahkan kepada kita. Tetapi secara khusus juga disebutkan. Alasan yang kedua kenapa wajib kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita durhaka kepada mereka. Adalah ibu mengandung kita dalam keadaan lemah dan susah payah. Coba kita lihat di surah Al-Ahqaf 46 di ayat yang ke-15. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ini alasan yang berikutnya kenapa sampai wajib kita berbuat baik kepada mereka. Karena ibu kita itu telah mengandung kita dengan susah payah. Serta melahirkan kita dengan susah payah pula. Dan setelah lahir, menyapih lagi kita. Itu selama menyapihnya adalah, mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Jadi, anak yang dikandung itu dalam perhitungan 9 bulan 10 hari. Tetapi anak yang bisa dilahirkan dalam kondisi yang selamat itu sebenarnya bisa juga dalam kandungan 6 bulan atau 7 bulan. Ditambah dengan 24 bulan atau 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Sebagaimana disebutkan di surah Luqman di ayat yang ke-14. Dan menyapihnya atau menyusuinya selama 2 tahun. Berarti 6 ditambah 24. Itu sama dengan 30 bulan. Apalagi kalau kita dikandung 9 bulan. Berarti lebih panjang lagi masa di mana ibu kita mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita. Disinilah kenapa sampai ibu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan ayah. Walaupun anak wajib juga berbuat baik kepada ayah.
Suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah. Kepada siapa saya harus berbuat baik? Maka dijawab, ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Baru bapakmu. Kenapa sampai 3 kali disebut ibu? Jamaah sekalian, karena tiga alasan. Yang pertama adalah dialah yang mengandung kita. Disebutkan dalam ayat di sini, wahnan ala wahnin. Mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kesusahan di atas kesusahan waktu kita dikandung. Kepayahan di atas kepayahan. Kesulitan di atas kesulitan. Jadi kalau kita payah sewaktu kita lahir ini, kita payah dalam kerja, kita payah dalam berusaha, sebenarnya ibu pada saat mengandung kita, wahnan ala wahnin. Kepayahan di atas kepayahan. Kesulitan di atas kesulitan. Kesusahan di atas kesusahan. Makanya kalau ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua, hati-hatilah. Ridallah, ridal walidain. Wasuhtallah, wasuhtal walidain. Ridha Allah tergantung daripada ridha orang tua. Dan murka Allah tergantung daripada murka orang tua. Inilah perjuangan ibu kita. Susah payah dikandung. Itu perut bukan semakin hari semakin kempes, tapi semakin hari semakin membesar. Belum lagi kita menendang-nendang di dalam itu. Mau tidur saja ibu kita karena begitu sayangnya kepada kita. Sampai-sampai dia tidur pun dalam keadaan terlentang. Tidak ada yang telungkup itu. Takut jangan sampai bayinya ini bermasalah. Begitulah sayangnya ibu kepada kita. Yang kedua adalah pada saat kita dilahirkan. Ingatlah tempat keluarnya kita itu begitu kecil. Sementara anak yang lahir demikian besar. Memang betul-betul antara hidup dan mati. Jangankan ibu yang melahirkan kita. Bisul saja kita mau kasih keluar. Sakitnya luar biasa. Ini anak yang mau dikeluarkan. Antara hidup dan mati. Makanya pada saat diberikan pilihan kepada ibu. Andaikan harus diselamatkan yang mana? Ibunya atau anaknya? Ibu akan mengatakan, anak saya lebih bagus diselamatkan. Kemudian walaupun saya harus meregang nyawa. Demikianlah seorang ibu. Melahirkan kita antara hidup dan mati. Nah pada saat kita dilahirkan lagi, tidak berhenti lagi perjuangan ibu sampai di situ. Disapi kita, disusui kita. Selama 2 tahun lamanya. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyapihmu selama 2 tahun. Makanya disebutkanlah bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Inilah alasan kenapa sampai kita wajib untuk berbuat baik kepada ibu kita dan ayah kita. Kemudian yang berikutnya. Yang ketiga alasannya adalah ayah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk membesarkan kita. Jadi seorang ayah tanggung jawab yang demikian besar di pundaknya pada saat anak itu terlahirkan di atas permukaan bumi ini. Maka ayah kita bekerja berusaha untuk mencari nafkah. Karena itu adalah merupakan tanggung jawabnya, kewajibannya sebagai seorang suami. Yang wajib untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Beliau telah berusaha untuk mencukupkan kepada kita sandang, pangan, dan papan. Bahkan terkadang ayah pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang. Bahkan sampai hujan yang sangat deras pun mereka mampu untuk menembusnya, untuk mencari yang namanya harta. Ma'isyah tersebut. Karena itu adalah merupakan tanggung jawabnya. Untuk siapa semuanya itu? Adalah untuk anak-anaknya. Tidak ada ayah atau ibu yang menghitung-hitung berapa pengeluarannya. Waktu kau dikandung nak sekian ya. Saya hitung-hitung sekarang. Waktu kau dilahirkan sekian juga biayanya. Apalagi kalau kau disesar ya. Sekitar 15 juta. Kemudian setelah itu ya waktu kau masih kecil anggaplah 5 tahun ini sekian pengeluarannya. TK sekian, uang masuknya saja puluhan juta. Masuk lagi SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sekian biayamu. Nanti kalau selesai dan kau kerja, kau harus kasih kembali modalnya bapak itu. Apakah ada orang tua seperti begini? Tidak ada jamaah sekalian. Mereka tidak hitung-hitungan. Walaupun setelah kita kaya, kita berkedudukan yang tinggi, kita pun hitung-hitungan dengan orang tua kita. Tapi orang tua kita semenjak kecil sampai kita menjadi mapan. Mereka tidak pernah bahkan sampai kepada menghitung pengeluarannya semuanya itu. Makanya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, celakalah
Rasulullah menyebutkan sebanyak 3 kali. Celakalah, celakalah, sekali lagi celaka, sekali lagi celaka. Ya, manakala ada orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, atau salah satunya berusia lanjut, kemudian dengan itu dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Hati-hatilah jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Karena dari sisi orang tua inilah terletak pintu surga kita.